Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Carita, tentunya di LTTV, stasiun TV kebanggaan kita di Kabupaten Kepulauan Selayar. Baik, saya Mas Wima Harji tak akan menemani kebersamaan kalian selama kurang lebih beberapa menit ke depan. Kita akan bercerita tentang pengelolaan Posyandu. Di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang akan kita ajak berbincang tentang bagaimana pengelolaan Posyandu yang bagus dan seputar kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Baik, kita perkenalkan. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan selamat pagi. Ya, gimana Pak kabar pagi ini? Alhamdulillah sehat. Iya. Boleh dijelaskan sedikit Pak terkait tentang tema kita di pagi ini tentang Posyandu. Apa itu Posyandu? Ya, makasih. Jadi sebelum saya jelaskan terkait apa itu Posyandu, mungkin bisa saya ceritakan dulu sejarah dari Posyandu sendiri. Ya. Ya. Jadi Posyandu itu pertama kali diperkenalkan di Kabupaten Garut pada tanggal 21 Agustus 1971. Iya. Nah, kemudian Ibu Tin Soeharto saat itu secara nasional menjadikan program Posyandu ini sebagai program nasional pada tanggal 29 April 1984 di Sleman, Baik. Yogyakarta. Nah, setelah itu berkembang sampai saat ini. Jadi menurut para ahli, Posyandu itu merupakan pos pelayanan kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat. Iya. Dengan tujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, baik saat kehamilan, persalinan dan setelahnya. Jadi itu gambaran umumnya Posyandu. Ya. Iya. Baik. Terus tadi sempat disinggung kalau seumpama yang berada di dalam Posyandu ini memang dari rakyat dan memang pelayanannya untuk rakyat lagi. Nah, siapa sih yang bisa menjadi kandidat masuk di dalam Posyandu ini, Pak? Iya. Jadi yang bisa menjadi pengurus ataupun kader Posyandu itu seluruh lapisan masyarakat yang mau dan sukarela. Apakah memang ada kriteria khusus ketika akan rekrutmen atau memang sudah ditunjuk ini bagus, enggak ya? Iya. Jadi selama ini dari pihak pemerintah desa yang menentukan. Oh, dari pemerintah desa. Jadi mereka langsung yang mengunjuk. Iya. Cuman kita dari pembina teknis cuman menyarankan dari segi pendidikan. Iya. Jadi kita minta minimal itu SMA ya. dan sederajat karena memang reformasi atau integrasi pelayanan primer sekarang itu menuntut kemampuan dan pengetahuan kader yang lumayan bagus. Soalnya banyak pendataan juga Pak yang harus dicocokkan, jangan sampai asal menulis atau mencatat aja untuk ininya. Terus apa saja Pak tugas dari, tadi kan sudah disinggung di awal tentang bagaimana tugas-tugas dari kader Posyandu ini. Nah, kita mau lebih jelas, lebih gamblang atau lebih detail Pak, apa tugas-tugas dari kader Posyandu? Iya, baik. Jadi tugas kader Posyandu ini banyak sekali. Banyak ya? Iya. Jadi kita bagi ke dalam 3 kategori. Iya. Jadi yang pertama itu sebelum hari H. Jadi sebelum hari pelaksanaan. Oh, sebelum pelaksanaan. Iya. Jadi ada 4 tugas kader sebelum hari H. Iya. Yang pertama itu Posyandunya H dan lingkungan sekitarnya harus dibersihkan. Harus mendukung juga Pak ya. Supaya sasaran nanti pada hari H itu tertarik untuk datang. Iya, betul. Ya. Kemudian yang kedua, pada tugas sebelum hari H itu semua bahan dan alat untuk kegiatan Posyandu pada saat hari H itu sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan semua. Iya. Termasuk timbangan gitu. Timbangannya, mejanya, kursinya, bahkan sampai ke bahan-bahan makanan tambahannya. Oh iya. Kemudian yang ketiga itu kader menyebarluaskan informasi kepada seluruh sasaran, kemudian kepada petugas
pembina teknis, Iya. baik dari puskesmas, penyuluh pertanian, penyuluh KB, yang semua sektor yang terkait Iya. di Posyandu itu. Kemudian PKK desa dan pemerintah desa ini harus diberikan informasi. Iya, jadi kerjasama yang sangat baik ya Iya. dari beberapa organisasi yang memang membackup dengan adanya Iya. Posyandu ini. Kemudian yang keempat itu ada pembagian tugas. Pembagian tugas. Ya, jadi Posyandu itu harus minimal memiliki 5 orang kader. Iya. Ya, jadi pada sebelum hari H itu si A dia di langkah berapa atau di meja berapa, Iya. supaya pada saat hari H mereka sudah langsung bekerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Baik. Tadi sudah disinggung juga Pak ya, 5 yang bertugas di Posyandu. Nah, mereka otomatis melayani masyarakat dari berbagai keluhan atau mungkin pelayanan yang memang sudah ditetapkan di Posyandu. Apakah ada tim medis dari dinas kesehatan atau dari puskesmas atau bahkan dari rumah sakit yang memang membackup atau mendampingi dalam pelaksanaan di tempat tersebut? Ya, jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa ada 3 bagian besar tugas kader Iya. Posyandu. Jadi setelah tugas sebelum hari H, kemudian kita masuk ke tugas pada hari H. Iya. Ya, kita kenal dengan 5 meja atau 5 langkah. 5 langkah. Ya, jadi di langkah pertama atau meja pertama itu adalah pendaftaran. Jadi semua sasaran Posyandu Iya. itu didaftar di meja atau langkah pertama. Iya. Ya. Siapa saja yang menjadi sasaran Posyandu itu? Jadi kalau dulu di awal-awal diterapkannya ini Posyandu, sasarannya cuman bayi. Baik. Iya, cuman bayi saja dulu. Iya. Nah, kalau sekarang itu semua siklus hidup, mulai dari ibu hamil, kemudian melahirkan, kemudian menyusui, Lansia. kemudian nipas, sampai ke lansia. Oh, berarti sudah berangkum semuanya sekarang ya? Iya, Berarti betul. dalam satu dikategorikan Posyandu sudah tidak ada lagi pembagian Posyandu ini. Iya, Berarti sudah dirangkum semuanya mulai dari mereka hamil bahkan sampai lansia begitu. Iya, betul. Oh, Nah, kemudian yang kedua itu di penimbangan dan pengukuran. iya. Nah, kalau dulu awal-awal Posyandu dilaksanakan itu cuma penimbangan. Nah, sekarang sudah ada pengukuran lain. Iya. Nah, kalau yang penimbangan itu kan terkait dengan berat badan. Kalau pengukuran itu bisa terkait dengan stunting, Iya. dipanjang badannya, tinggi badannya, itu semua diukur menggunakan alat-alat atau antropometri. Iya. Jadi kalau yang panjang badan itu dia mengukur sasaran yang berumur 0 sampai 23 bulan. 23 bulan. Ya, jadi proses posisi ngukurnya itu dia baring. Iya. Jadi dia istilah panjang badan. Kemudian yang 24 sampai 59 bulan itu diukur menggunakan alat yang berdiri. Oh iya. Iya. Berarti yang tadi 0 sampai 25 bulan itu 23. untuk 23 bulan itu mendeteksi kalau seumpama anak ini tidak terjangkit atau mungkin mendekati dari indikator stunting Iya, gitu. betul. Iya. Nah, kemudian yang diukur lagi itu lingkar kepala, Lingkar kepala. lingkar lengan atas, Iya. baik balita maupun ibu hamil itu diukur semua lingkar. Kemudian untuk ibu hamil juga lingkar perut. Lingkar perut. Ya, biasanya kita kenal itu tinggi pundus. Iya. Kemudian di langkah 3 itu ada pencatatan. Pencatatan. Iya, jadi semua hasil penimbangan dan pengukuran itu dicatat di buku KIA. Kalau dulu kita kenal itu KMS, kartu menuju sehat. Ya, semuanya terekam di situ. Iya. Dalam bentuk grafik. Nah, kemudian di langkah 4 itu ada penyuluhan. Berdasarkan hasil pengukuran di grafik KMS tadi. Berarti langsung diadakan penyuluhan di tempat tersebut betul, ya. Betul. Baik. Nah, kemudian di langkah 5 itu ada pelayanan. Pelayanan. Baik itu imunisasinya, Baik. pemberian makanan tambahannya, pemeriksaan kehamilannya, pemberian tablet vitamin A dan obat cacing. Banyak di situ. Iya. Nah, terkait dengan peran dari kader dan petugas. Jadi di langkah pertama itu biasanya kader saja yang bertugas. Kader. Di langkah 2
Kalau terkait penimbangan kader yang bertugas, Iya. tapi Dan terkait memang sudah terlatih ya iya Pak betul. ya. Heeh. Kemudian terkait pengukuran tinggi badan, panjang badan diharapkan petugas Kesehatan. Iya. Iya, karena dia di situ butuh detail-detail yang Iya, betul. akurat. Mereka lebih paham. Betul. Iya. Nah, kemudian di langkah 3, langkah 4 itu diharapkan kader yang melaksanakan, dan di langkah 5 itu ada kolaborasi lagi antara kader dengan petugas. Iya. Iya. Kemudian tugas kader setelah hari H ada 4 juga. Yang pertama itu biasanya pada hari H itu kan banyak atau ada yang tidak datang ke posyandu. Iya. Nah, ini dikunjungi, istilahnya sweeping. Berarti langsung ke tempatnya. Iya, setelah selesai dilayani sasaran yang datang ke posyandu, Iya. nah, kemudian kader beserta petugas itu membuat rencana kunjungan rumah. Berarti berat banget juga Pak ya Berat. untuk kerjaan dari kader-kader ini. Soalnya jangkauan dari tempat posyandu, jika seumpama ada kayak ibu hamil atau balita yang memang sudah tercatat, tapi pada saat penimbangan atau pengecekan dari pelayanan kesehatan tersebut tidak dapat, berarti kita kunjungi kembali. Waduh, keren ini. Jadi kadernya bawa timbangan, bawa alat ukur tinggi badan, panjang badan, didampingi oleh petugas. Iya. Nah, kemudian setelah mengadakan kunjungan rumah itu mereka mengisi yang ada namanya istilah SIP atau Sistem Informasi Posyandu. Iya. Ada 6 format di sini. Iya. Nah, ini harus terisi semua karena di situ akan tergambar status kesehatan masyarakat pada bulan berjalan. Oh, berarti ya harus akurat dong datanya ya. Ya. Jadi data pada saat pencatatan di meja 3 itu dipindahkan lagi ke buku Sistem Informasi Posyandu. Jadi harus akurat, harus sama datanya. Nah, kemudian setelah mengisi buku SIP itu mereka membuat laporan. Biasanya minimal 3 rangkap. Yang pertama untuk pemerintah desa selaku yang memberikan mereka gaji. Iya. Sebagai pelaporan juga ya. Pelaporan, kemudian ke puskesmas dan arsip untuk mereka. Baik. Kemudian keempat, setelah semua dilaksanakan ini mereka melakukan evaluasi. Iya. Mulai tugas sebelum hari H, pada hari H sampai ke setelah hari H. Baik. Nah, tentang evaluasi Pak. Ini kan pada saat mengadakan sebuah pelayanan di posyandu, pasti ada saja beberapa mungkin anak-anak atau ibu hamil yang kesehatannya atau gizinya tidak terlengkapi, atau mungkin pemahaman dari mereka itu kurang sampai di masa kehamilan masih saja ada yang tidak diikuti yang memang seharusnya. Nah, ini ketika kita dapatkan di lapangan ada anak yang gizinya tidak tercukupi. Apakah ada pendampingan dari kader posyandu atau mungkin dari tim medis dari dinas kesehatan yang ikut langsung untuk nantinya sampai di hari apa, sampai di usia berapa supaya bisa nantinya gizinya ini mencukupi? Iya. Jadi terkait pendampingan yang jelas ada ya. Iya. Jadi apabila kita menemukan sasaran yang bermasalah, itu dia. Masalah gizinya, itu akan langsung dilaporkan ke petugas kesehatan oleh kader. Nah, kemudian dibuatlah rencana pendampingan. Jadi ada yang paling menguasai ini adalah petugas gizi puskesmas. Jadi setelah mereka mendapat laporan ini, mereka membuat rencana kerja untuk pendampingan sasaran yang bermasalah masalah gizinya itu. Jadi sasaran ini akan didampingi sampai dia keluar dari permasalahan gizinya. Nah, kemudian petugas kesehatan ini akan melaporkan ke pemerintah desa atau kelurahan setempat, supaya pemerintah setempat mengetahui bahwa ternyata ada masyarakat saya yang bermasalah begini. Dan bisa juga bersama-sama untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Bukan hanya saja dari dinas kesehatan atau pekerjaan dari kader posyandu, karena ini merupakan pekerjaan dari kita semua, stakeholder yang ada. Jadi banyak stakeholder, mulai dari, jadi maksudnya sini stakeholder mulai dari pembina teknis, dinas kesehatan,
DP3 AKB, Iya, BKKBN juga iya ikut. BKKBN, Iya. kemudian pertanian, Pertanian. kemudian Pemdes Iya. selaku leading sektor Baik. mereka. Organisasi Iya. PKK juga. Iya betul ikut. PKK apalagi. Iya. Karena kan kita Khususnya tahu Pokja empatnya itu. Betul. karena kita tahu mereka sangat memperhatikan bagaimana kesehatan masyarakat yang memang ada bentuk kerjasama dari Iya. beberapa instansi terkait. Betul. Iya. Nah, sejauh ini Pak, kan kita tadi sudah menyinggung tentang kayak di lapangan kalau semua terjadi seperti ini bagaimana, dan memang cukup jelas rekan-rekan dari tim medis, bahkan dari kader Posyandu, bahkan juga berkoordinasi ke pemerintah desa, pemerintah setempat untuk mengupayakan tidak terjadi lagi hal seperti ini. Nah, di lapangan apakah pernah terjadi ada mungkin balita atau ibu hamil yang bermasalah atau gizi buruk yang didapat, Pak? Iya. Jadi Iya. terkait permasalahan ini banyak sekali Banyak yang ya. terjadi, apalagi terkait stunting. Stunting. Selayar itu berada di urutan kelima paling bawah. 5 paling bawah. Iya, jadi Waduh. masuk 5 besar. Untuk di Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi dari Sulawesi 24 Selatan, kabupaten kota. Iya. Oh my god. Jadi saya lupa tanggal berapa pastinya alat antropometri dari Iya. Kementerian Kesehatan itu sudah datang. Mm-mm. Jadi jumlah alat itu 309. Jadi diharapkan semua posyandu sudah akan kena drop ini alat. Iya. Jadi alat antropometri ini satu paket. Mulai dari timbangan digitalnya, kemudian timbangan bayinya, kemudian alat ukur tinggi badan, Iya. alat ukur panjang badan, semuanya lengkap ini. Jadi ini alat sudah sesuai standar. Iya. Mudah-mudahan setelah kita menggunakan alat yang sesuai standar ini, angka stunting dapat ditekan. Ditekan, iya. Sebagaimana target nasional pada tahun 2024 itu harus di bawah 14%. Iya. Sedangkan saat ini di tahun ini Selayar masih berkutat di sekitar 32%. 30. Wah. Masih pekerjaan berat. Apa ini, Pak? Karena kan di Selayar kan banyak orang yang pendek-pendek. Apakah cuma pendek doang atau bagaimana ini? Ya, jadi insya Allah besok ada teman kami yang pengelola program Iya. gizi. Dia akan menjelaskan secara detail terkait stunting. Iya. Tapi saya bisa katakan bahwa stunting itu awalnya pendek. Pendek, iya. Iya. Karena tidak sesuai dengan Tinggi badan dan tinggi umur. badan dan umur. Iya. Oke. Kemarin Pak kami sempat melakukan podcast juga dengan Bapak Wakil Bupati, kebetulan beliau merupakan ketua salah satu untuk Tim percepatan stunting tersebut, dan beliau mengatakan ini petugas juga harus bisa bekerja sama dengan kita untuk nantinya datanya yang akurat juga. Karena kan kita lihat di Selayar itu ya emang kondisi ininya pendek-pendek. Iya, betul. Tapi memang ada beberapa indikator yang harus terpenuhi sampai memang dikatakan kalau anak ini tidak dalam keadaan penyakit atau stunting gitu. Iya. Baik. Nah, Pak, sejauh ini apa kendala yang pernah didapatkan oleh tim dari Dinas Kesehatan, dari kader Posyandu selama melakukan pelayanan ke masyarakat melalui kegiatan Posyandu ini? Iya. Jadi hambatan-hambatan yang utamanya dihadapi di dalam kegiatan pelaksanaan Posyandu ini peran serta masyarakat. Iya. Jadi ini masih minim ya, masih kurang sekali perhatian mereka. Utamanya di daerah perkotaan. Iya. Di Kecamatan Benteng ini 3 kelurahan. Satu posyandu itu sasarannya terlalu banyak. Terlalu banyak. Iya. Idealnya itu ya di bawah 50 orang. 50 orang ya. Kalau di desa-desa itu rata-rata sudah di atas 80%. DPRS-nya ya. Iya. Jadi sasaran yang datang Iya. ke posyandu itu kalau di pedesaan sudah lumayan bagus. Iya. Sudah 80% ke atas. Tapi kalau di 3 kelurahan Benteng ini dari 21 kalau tidak salah posyandu di 3 kelurahan ini baru ada satu posyandu yang sudah di atas 75%, yaitu di posyandu Fatmawati 3 yang samping kantor lurah Benteng Utara itu. Iya. Cuman memang di sana lumayan
kalau dibandingkan dengan posyandu yang ada di Iya. Kecamatan Benteng termasuk ideal sasarannya karena kurang lebih 50 Kurang orang. lebih 50 orang. Yang Iya. paling banyak, bahkan ada posyandu yang 100 orang lebih. Kemudian ditambah lagi tingkat apatis masyarakat di Iya. perkotaan, mereka belum menganggap bahwa posyandu itu sangat penting. Iya. Sehingga kalau mereka dikunjungi rumah justru mereka menolak. Kayak ogah-ogahan. Ogah-ogahan, betul. Karena Kasihan teman-teman kader. iya. Makanya di Kelurahan Benteng Selatan muncullah inovasi, ada istilahnya bojakale. Iya, bojakale. Yang langsung mendatangi. Ya betul. Jadi bukan cuman kader dan petugas kesehatan yang melakukan kunjungan rumah, tapi mereka sudah didampingi oleh aparat pemerintah setempat. Iya. Nah, itu konsepnya memang paling tidak kepala lingkungan, RW, RT, Binsa dan Babimas. Iya, ini untuk memberikan pemahaman Pak betul. ya, agar nantinya bisa datang ke posyandu untuk Iya. memeriksakan kesehatan dari anak-anak dan juga ibu hamil. Dan memang feedbacknya sangat baik Betul, untuk kesehatan masyarakat juga. Iya. Ini yang selalu dianggap sepele oleh masyarakat sampai terlupakan. Iya, Bagaimana sih kita bisa menjadi apa ya, kayak masyarakat yang sehat kalau semua masyarakatnya juga tidak paham tentang bagaimana kita menerapkan pola hidup sehat. Betul. Iya, jadi sosialisasi yang sejauh ini yang dilakukan oleh rekan-rekan posyandu itu seperti apa Pak sampai bisa ini? Iya. Jadi di tahun 2023 ini ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan. Yang pertama itu pelatihan kader posyandu dengan menggunakan kurikulum baru. Iya. Jadi kita sudah perkenalkan itu 25 kompetensi dasar kader posyandu. Nah, inilah memang merupakan hal-hal baru. Iya. Dan sementara disosialisasikan, kemudian yang berikutnya itu kita berikan juga materi KAP, Iya. komunikasi antar pribadi. Nah, inilah yang mudah-mudahan materi KAP ini bisa membuat kader nyaman dalam berkomunikasi. Iya. Karena selama ini mereka belum diberikan bekal ilmu-ilmu komunikasi, sehingga kadang terjadi clash antara ibu sasaran dengan kader. Betul sekali. Jadi mereka tuh harus memang bisa menjiwai dari masyarakat. Soalnya berkomunikasi dengan masyarakat itu tuh gampang-gampang susah ya. Betul. Ya, mungkin Pak ada keluhan dari kader-kader posyandu tentang di beberapa titik di Kepulauan Selayar. Mungkin ada saja kayak di kader posyandu alat-alatnya tidak ini atau bagaimana. Itu apakah memang sudah tercukupi semua dari dinas kesehatan atau mungkin ada yang lebih berhak untuk memberikan ini anggaran di tempat tersebut? Jadi terkait keluhan-keluhan kalau saya bisa istilahkan, dia itu lebih sering curhat ini. Curhat. Ternyata banyak ya. Iya banyak. Jadi yang pertama itu terkait insentifnya. Iya betul sekali. Jadi di Selayar itu ada keseragaman karena memakai satu perda. Iya. Perbub, sorry. Iya. Besarannya itu 125.000 per bulan. Masih kecil sekali kecil Pak, dengan ya? dibanding tugas-tugasnya. Tugas-tugas mereka padat banget itu. Kalau seumpama kita lihat itu kayak ngeluh banget. Nah, kemudian terkait alat-alat posyandu. Alat-alat posyandu ini yang paling penting ini. Betul. Timbangan jangan sampai timbangannya nanti kayak dibilang timbangannya cuma 15 ternyata 35 gitu. Ya, betul. Jadi ada sih beberapa kepala desa, lurah yang berinisiatif untuk menganggarkan di anggaran desanya, tapi masih beberapa dari 88 desa kelurahan mungkin baru sekitar 20-an. 20-an, iya. Nah, akhirnya kita di Dinas Kesehatan berinisiatif istilahnya meminta ke Kementerian Kesehatan alat antropometri yang sesuai standar, dengan harapan kita dapat mencegah atau dapat menekan angka stunting, kemudian bayi balita yang bermasalah dengan kesehatannya. Sehingga kurang lebih 2 minggu lalu alat itu sudah turun, sudah ada sebagian bahkan sudah dibagikan ke puskesmas. Walaupun masih ada beberapa karena baru mau diserahkan secara simbolis, tapi alhamdulillah mungkin bulan ini akan tersalur semua. Jadi terkait keluhan-keluhan itu, kemudian
kadang kader saat melakukan kunjungan rumah sering dianggap sepele. Anggap sepele. Ini nih yang menjadi sama permasalahan. ibu-ibu Iya, sasaran. karena apalagi pada saat kita datang ke rumah, si ibu ini juga moodnya tidak bagus. Pagi-pagi kita sudah ini, terus ya ogah-ogahan seperti itu sudah. Syukur-syukur kalau kita seumpama mau di ini di apa ya, dia mau dilayani, mau dicek apanya kesehatan dan anak-anaknya. Tapi kalau sama mereka nggak mau tuh jadi ini juga ya. Iya, betul. Karena sudah didatangi loh ini. Iya. Karena kalau semua sasaran tidak terlayani di bulan berjalan, Iya. itu dikhawatirkan yang bermasalah kesehatannya ini yang tidak datang. Makanya harus didapat semua sasaran supaya tergambar di dalam data. Kalau kita mau menilai ke tingkat keberhasilan posyandu itu kita lihat di balok SKDN. Balok SK. Itu. S-nya itu semua sasaran, kemudian K-nya itu apakah semua sasaran sudah memiliki buku KIA, kemudian D-nya itu sasaran yang datang ke posyandu, dan N itu sasaran yang datang ke posyandu, kemudian timbang dan naik timbangannya. Iya. Itu. Jadi untuk mengevaluasi posyandu itu kita cuma lihat di balok SKDN. Iya. Dan ini merupakan sekali lagi saya bilang tugas dari kader posyandu ini sangat berat. Betul. Dan mungkin nanti saya juga berharap insentif mereka tuh bisa di-up lagi supaya mereka lebih semangat, karena ini menjadi pemicu juga buat mereka, walaupun juga dibilang relawan dari kesehatan, tapi mereka juga harus dihargai. Apalagi tugas-tugas mereka tuh banyak banget. Betul. Sudah melakukan pendataan, setelah itu melakukan pelayanan, terus datang lagi ke rumah-rumah warga yang memang sudah terdata, yang bulan lalu mungkin ada sedikit ini permasalahan kesehatan ini, dan memang harus mendapat pendampingan yang continue dari tim medis. Baik, jadi mungkin ada harapan sebelum kita tutup podcast kita, Pak. Ada harapan untuk masyarakat dengan adanya posyandu ini? Jadi terikat harapan kami untuk masyarakat Kepulauan Selayar. Jadi tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ini sarana pelayanan kesehatan, utamanya di posyandu sebagai ujung tombak. Betul. Pelayanan kesehatan di dusun. Jadi posyandu ini dia di tingkat dusun. Tingkat dusun, iya. Nah, kemudian untuk pemerintah desa, karena mereka merupakan penyandang dana. Iya, mitra dari dinas kesehatan juga. Iya, mitra kami karena sebagai yang memiliki masyarakat, mungkin pemerintah desa kelurahan ini yang lebih berperan besar. Iya. Di dalam menghayu-hayu masyarakat agar mereka mau datang. Betul. Kalau bisa sebelumnya melakukan sosialisasi. Betul. Iya. Karena kita patut berbangga. Ada 2 orang kader kita yang sudah ada 1 orang yang sudah skala nasional dia jam terbangnya. Ibu Nursina, ketua kadernya Posyandu Fatmawati 3. Kemudian ada lagi 1 orang kader Sulastri yang di Mawar 1 BNT Selatan, itu dia sudah baru-baru juara 2 tingkat provinsi di Jambore PKK. Iya, mereka dapat, padahal persiapannya minim. Iya. Tapi mereka bisa membuktikan bahwa Selayar itu tidak boleh dipandang enteng. Iya, tidak boleh disepelekan ya. Karena kalau kita lihat banyak banget dari beberapa kader-kader posyandu yang memang sudah lebih paham begitu, lebih tahu bagaimana cara bisa melayani. Kemarin Ibu Nursina kami juga sudah panggil podcast di sini. Beliau sangat gamblang menjelaskan tentang jadi tema kami kemarin stunting. Jadi bagaimana cara kita menuntaskan kayak stunting ini di Kepulauan Selayar agar kita tidak berada di urutan kelima ke bawah. Ya, betul. Baik, Pak, senang sekali di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita sudah cukup banyak membahas tentang posyandu, tentang kesehatan yang tentunya kita berharap masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar lebih peka, lebih sadar agar nantinya mari kita berbondong-bondong untuk memeriksakan kesehatan kita, apalagi ibu hamil, apalagi balita. Kita kan nggak tahu kalau sama gizi mereka itu tercukupi atau seperti apa. Jangan sampai di dalam
keluarga di masyarakat masih banyak yang memberikan makanan yang tidak layak atau terpenuhi gizinya untuk anak-anaknya. Baik, akhir kata saya Masui Maharji undur pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.